Kita ikuti khidmat Ramadan. Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia dan Persaudaraan Muslimah Kabupaten Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi, selamat sore. Hadir kembali Fatur di sore hari ini tentunya di program spesial Ramadan, yaitu Khidmat Ramadan ya. Tentunya di sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Ada Ustadz Haji Parmito Budi Utomo ya. Betul nggih? Ya. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Fatur ya? Alhamdulillah sehat. Dengan insyaallah sehat nggih? Alhamdulillah, rotok pilek-pilek sithik. Buatan napa-napa ya. Agak flu Mas Fatur. Nggih, mugi-mugi berkah puasa niki saged mantun nggih. Nah, Ustadz tentunya di sore hari ini nanti kita akan membahas tentang tema yang luar biasa juga ya, yaitu tentang keutamaan waktu Ramadan. Siap, insyaallah. Dan tentunya nanti sahabat Rasi juga bisa ikut bergabung dengan kami konsultasi tanya-tanya tentang keutamaan waktu Ramadan di nomor WhatsApp-nya Rasi di 081130209606 ya. Oke, Ustadz mungkin untuk sore hari ini monggo bisa untuk dimulai terkait keutamaan waktu Ramadan, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd, para pendengar Radio Rasi FM yang senantiasa dirahmati oleh Allah, Mas Fatur, yang juga alhamdulillah masih puasa ya Fatur ya. Alhamdulillah pasti ya. Pertama sekali sebelum kita memasuki tema apa sih sebenarnya waktu Ramadan yang dihadirkan oleh Allah kepada kita semuanya, sebenarnya ada sesuatu yang Allah menghadirkan dan menjadikan sesuatu, pasti ada sesuatu yang istimewa gitu ya. Dan pada kesempatan ini tentu kita bersyukur terlebih dahulu. Yang pertama, Allah mentakdirkan kita bisa masuk di bulan yang penuh dengan berkah ini. Betul. Sehingga orang yang bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk di bulan penuh dengan berkah ini adalah pilihan gitu ya. Tentunya bagi yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah, ya harus memanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Kadang ada pertanyaan nyeleneh juga nih Mas Fatur. Kenapa kita bisa hadir sampai dengan masuk di bulan Ramadan 1446 ini? Banyak pertanyaan atau jawaban-jawaban ketika kita ditanya seperti itu. Bisa jadi ya karena kita ini tergantung bagaimana penyikapan kita terhadap bulan Ramadan nanti jawabannya. Kalau Mas Fatur sendiri mungkin apa? Kenapa Mas Fatur bisa dihadirkan sampai di bulan Ramadan gitu ya? Tentu. Jadi betul. Ya ketika ada orang bertanya, ternyata jawabannya begini Mas Fatur. Ada yang merasa bahwasanya bisa jadi kenapa saya dimasukkan di bulan Ramadan ini? Karena Ramadan yang kemarin itu kami belum bisa maksimal gitu ya. Saya tidak bisa menjalankan sebagaimana yang sudah seharusnya orang beriman jalankan di bulan Ramadan, di bulan-bulan Ramadan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya ya. Harapannya ketika kita bisa berpikir seperti itu, maka kita bisa lebih termotivasi, bersemangat ketika kita bisa masuk di bulan Ramadan ini. Itu yang pertama Mas Fatur ya. Artinya menjadi sebuah bahan autokritik ya buat kita, dan kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya ketika Allah masih mencintai dan menyayang kita untuk masuk di bulan Ramadan ini. Itu yang pertama, kita bersyukur ya. Yang kedua juga tidak lupa senantiasa selawat salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
juga keluarganya yang selalu senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuknya, mengikuti contoh-contohnya, termasuk kita semuanya, Mas Fatur dan para pendengar Radio Rasi FM. Apapun kondisinya, keadaannya, jangan pernah berlepas dari apa yang sudah disyariatkan ya. Allah sendiri yang sudah mengatakan, Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat kita, tidak ada keraguan. Dan Allah juga sudah memerintahkan bahwasanya kalau kita mencintai Allah, maka kita dituntut untuk bisa mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu yang kedua. Maka yang selanjutnya kita masuk keutamaan di waktu Ramadan. Betul. Yang pertama tadi saya sampaikan, waktu Ramadan ini adalah waktu yang istimewa. Artinya tidak sama dengan waktu-waktu bulan-bulan yang 11 yang lainnya. Kalau kita berbicara Ramadan, Mas Fatur, dibandingkan, kalau kita bisa banding-bandingkan dengan waktu yang lainnya, maka banyak para ulama salafus soleh yang menyampaikan kalau kita menyebut bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya, itu seperti sebagaimana kita itu membandingkan matahari dengan bintang-bintang yang lainnya. Artinya cahaya matahari itu sangat beda sekali dengan apa yang dikeluarkan oleh bintang. Bahkan bintang pun kan tidak mengeluarkan cahaya sendiri, dia memantulkan cahaya. Ya, tapi kalau Ramadan dengan bulan-bulan lainnya sebagaimana matahari dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Yang pernah. Jadi tidak bisa dibandingkan. Ya. Sama ketika kita membandingkan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya, itu sama saja ketika kita membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan para nabi yang lainnya. Artinya keutamaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Juga sama juga ketika para ulama menyebut bandingannya antara Nabi Yusuf dengan 11 saudara yang lain, yang hanya menjadi nabi hanya Yusuf, saudara-saudaranya enggak. Artinya di sini Mas Fatur, bahwasanya Ramadan ini sesuatu yang tidak boleh dianggap biasa-biasa saja, tidak boleh disepelekan. Kalau tadi dari awal kita sudah sampaikan bisa diberikan kesempatan untuk masuk di Ramadan, maka monggo sama-sama kita bagaimana bisa menyelami apa sih yang ada di dalam Ramadan ini, supaya kita tidak menjadi orang yang ketika Rasulullah naik mimbar ya, mau berkhutbah, beliau kemudian sebelum menyampaikan khutbahnya mengaminkan 3 kali amin, amin, amin. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah panjenengan mengaminkan, ya tadi saya mendengar bahwasanya malaikat menyampaikan sungguh menyesal dan orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa 3 hal. Yang pertama, diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk di bulan Ramadan, tapi dia tidak diampunkan dosa-dosanya. Ini sungguh orang yang kecewa sekali, yang menyesal sekali. Kemudian diaminkan oleh Rasulullah, amin. Kemudian yang kedua, orang yang ketika disebut asma Rasulullah SAW tapi dia tidak bersolawat, gitu ya. Dan ketika yang ketiga, ketika dia masih diberikan kesempatan untuk bersama dengan orang tuanya, untuk merawat orang tuanya, tetapi kesempatan itu tidak menjadikannya dia sebagai ahlus jannah. Nah, itu ya. Jadi yang pertama, keutamaan Ramadan ini adalah waktu yang tidak boleh dianggap sama, remeh, sepele dengan waktu-waktu yang lain, sehingga penyikapan kita harus berbeda. Makanya Mas Fatur, kalau kita itu berzikir, ya berzikir apa saja lah, apakah beristighfar, tasbih dan seterusnya, di waktu jam 02.30 itu sama nggak Mas Fatur nilainya dengan ketika kita berzikir di jam 11.30? Tentu beda. Ya, jadi 02.00 sama 11.30 sama-sama astagfirullahaladzim. Itu menurut Mas Fatur berbeda apa enggak? Mungkin beda. Ya, beda. Yang membedakan adalah bukan masalah fikihnya ya, bukan masalah berzikirnya, bagaimana harus berzikir dengan benar, mengucapkan dengan benar, tetapi yang berbeda adalah nilai zikirnya. Nilai zikirnya di sini 02.30 jam setengah pagi. Itu waktu sahur ya, waktu yang justru diperintahkan untuk umat
Muhammad SAW ini untuk senantiasa memperbanyak berzikir, Iya. untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah. Tapi kalau 11.30 ya biasa-biasa saja. Iya. Ini yang membedakan. Jadi waktu Mas Fatber ya. Iya, iya, Jadi iya. karena waktu, nilai zikir ini di hadapan Allah menjadi berbeda. Berbeda, ya. Ya, makanya segala sesuatu ketaatan kita kepada Allah itu kan ada dua hal Iya. yang menjadikan beda. Beda karena tempat, beda karena waktu. Ya. Kalau beda karena tempat, contohnya Mas Fatkur, misalkan kalau Mas Fatkur insya Allah mungkin nanti haji gitu ya, Amin, atau umroh. Amin. Iya. Nah, di sana kan mesti nanti akan masuk di Masjidil Haram Ya. di Mekah. Ya. Mas Fatkur sholat tahiyatul masjid, Masjidil Haram di sana 2 rakaat gitu ya. Itu nilainya Mas Fatkur. Mungkin sholatnya sama lah, sama-sama sholat tahiyatul masjid. Iya. Di mana? Masjid Di biasa, Panean, masjid apa gitu ya. Iya. Tapi nilainya ini sudah 100.000 kali ketika Mas Masjid. Fatkur sholat di masjidnya Masjid Masjidil Panean Haram. gitu Oh, ya. iya. Oh, iya, iya. Ini kan yang membedakan tempat. Iya. Nah, itu membedakan sekali ketika kita itu, misalkan aja kalau Mas Fatkur itu sampai di sana jenengan sholat ya tahiyatul masjid atau sholat subuh lah, sholat subuh sampai 100.000 kali, itu kira-kira berapa tahun Mas Fatkur? 100.000 kali itu. 100.000 kali sholat subuh di masjid biasanya jenengan lek pas jamaah yang masjid Nggih. Panean ngoten niko. Nggih. Niko 100.000 sholat subuh niku pinten tahun niku. Waduh, sekitar Itu baru 1 kali Iya. sholat subuh di Masjidil Masjidil Haram. Haram ya. Oh, nggih. Padahal ketika menjenengan kita semua biasanya haji di sana atau pas umroh di sana. Nggih. Nah, itu kan berarti luar biasa nilainya. Itu tempat ya. Betul. Nah, yang kedua yang menjadikan, kalau masalah tempat banyak sekali, kita berbicara tentang tempat yang nilai di hadapan Allah itu memiliki nilai ketaatan dan kedekatan kepada Allah tinggi. Ada 4 tempatnya. Tadi ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Aqsa di Palestina, dan ada tanah Yaman. Oh, nggih. Ini Mas Fallu. Kalau tempat-tempat yang tidak sama, kita beribadah melantunkan kedekatan kita kepada Allah di tempat 4 tempat itu dibandingkan dengan tempat manapun. Ya. Yang kita bicarakan adalah waktu. Nggih. Jadi masalah waktu ini juga bisa membedakan ketaatan dan kedekatan kita, ibadah kita kepada Allah. Contohnya tadi Mas. Jadi bagaimana ketika kita berzikir di jam 02.00 ya. dibandingkan dengan berzikir di jam 12.00, nilainya berbeda. Nah, ini karena pada saat 02.00 itu banyak orang lain yang sedang terlelap tidur. Iya, betul. Padahal di situ Allah sedang turun di langit bumi, langit dunia gitu kan. Ya itu yang membedakan. Ya, termasuk bulan Ramadan ini membedakan dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga ketika kita menjalankan ibadah apapun di bulan Ramadan, tidak bisa disamakan nilainya dengan ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Oke. Oke, Itu. Ustadz, ini mungkin selain satu ini kita akan ada yang mau lewat terlebih dahulu. Iya. Sebelumnya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang keutamaan di waktu Ramadan, Ustadz ya. Iya. Oke, jadi saudara sih tentunya jangan kemana-mana. Fatur tunggu juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama Fatur dan juga Ustadz Budi di sore hari ini tentang keutamaan waktu Ramadan ya. Tetap di khidmat Ramadan saudara sih bersama Fatur. Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif masih bareng Fatur dan juga Ustadz Budi di khidmat Ramadan untuk kesempatan sore hari ini. Ustadz, ini ada yang sudah mau interaktif dengan kita. Oh, nggih. Nggih, Monggo. ada Insyaallah. Bapak Suwarno untuk sore hari ini. Monggo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjir. Gimana Bapak Suwarno? Gimana, sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nggih. Siap Mbak Warno. Begini Pak Budi, mohon dijelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 282 tentang utang piutang. Ini sekarang ini kan marak masalah utang piutang, kemudian digandengkan dengan apa itu kan dengan apa judi online. Itu Online. sebagai orang muslim tuh kita tuh harus bagaimana
mohon penjelasan sesingkat-singkatnya adalah agar kita itu tahu bahwa itu juga, pinjaman online itu juga bagaimana gitu. Ini kan banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun untuk Pak Suwarno untuk pertanyaannya. Ngoten. Nggih. Ustadz gimana Ustadz terkait utang piutang tuh ya? Ya. Langsung mau nih Mas ya. Nggih, monggo. Baik, alhamdulillah jazakallahu khair Pak Warno. Sampun saged mlebet ya kemarin. Kontak-kontak belum bisa masuk ya. Baik, ini memang agak keluar sedikit ya ke tema. Betul. Tapi tidak masalah. Terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 288 ya tadi Mas ya. Intinya bahwasanya yang ditanyakan Pak Warno tadi bagaimana terkait dengan hutang piutang yang saat ini memang sudah sejak beberapa waktu yang lalu viral juga ya. Ya, Islam sebenarnya tidak mengharamkan, bahkan menjadikan beberapa hal terkait dengan memberikan pinjaman. Itu bentuknya membantu. Itu sebenarnya justru ada nilai-nilai kebaikan itu ya. Artinya menjadikan seseorang itu ketika kan Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat. Kemudian sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sebenarnya orang yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian tapi sebelum ke sana Rasulullah ditanya, sesungguhnya amalan-amalan apa yang dicintai oleh Allah SWT? Maka kemudian Rasulullah menjawab bahwasanya yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang memberikan kemanfaatan, kebaikan kepada orang lain. Ya, khairunas anfa'uhum linas. Itu menurut Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat tadi. Kemudian amalan apa saja yang dicintai, yang paling afdol, dicintai oleh Allah SWT dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain? Maka Rasulullah menjawab, di antara amalan-amalan yang dicintai oleh Allah adalah satu, engkau menanamkan kebahagiaan di dalam hati saudaramu. Yang pertama. Yang kedua, engkau menghilangkan kesedihan dari hati saudaramu. Yang ketiga, engkau melunasi hutang saudaramu yang mendapatkan atau memiliki kepepet masalah hutang. Dan yang keempat, memberikan makan kepada saudaramu yang kelaparan. Ini kan bentuk amalan-amalan yang semuanya memang berhubungan dengan manusia, muamalah. Termasuk di sana tadi ada yang satu, ketika ada saudara kita yang kepepet atau tertekan masalah hutang. Ketika kita bisa memberikan penyelesaian atas hutang itu menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT. Itu yang pertama. Artinya sebelumnya ketika kita ada perjanjian atau ada saling membantu, mungkin ada saudara kita yang kesulitan karena memang butuh sesuatu, harus berobat atau harus apa. Ketika kita bisa membantu dalam bentuk misalkan meminjam, itu juga bagian bagaimana tadi amalan ketika kita mencabut kesedihan dari saudara kita atau memberikan rasa bahagia di dalam hati saudara kita. Itu termasuk pun kalau memang kok utang agak lunas-lunas gitu ya, karena memang masalah banyak, kalaupun kita bisa membebaskan, malah itu menjadi amalan yang berlipat-lipat, empat-empatnya tadi ada bisa jadi gitu ya. Terkait dengan surat Al-Baqarah 288 tadi ya sama prinsipnya, bahwasanya kalau kita memang ada perjanjian terkait dengan hutang piutang, maka satu prinsip yang paling utama kita pakai ya sesuai syariat itu, jangan ada unsur satu kemudian menjadikan membodohi atau ada di dalamnya itu nilai-nilai yang kita tidak terbuka. Ya
Artinya ada sesuatu yang disembunyikan dengan harapan menjatuhkan salah satu pihak. Betul. Berarti kalau sudah ada unsur seperti ini unsur muamalah yang zalim gitu. Ini yang tidak diperkenankan. Termasuk malah salah satunya adalah yang disebut dengan mengambil keuntungan riba atau renten itu ya kalau bahasa kita. Maka riba itu salah satu dosa besar. Sesungguhnya dosa yang paling ringan dari riba adalah sebagaimana berzina dengan ibu kandung sendiri kan itu. Makanya ini betul-betul sesuatu yang harus kita hindarkan. Ya, termasuk hal ini yang juga sejak sudah viral itu karena menjadi semacam pinjaman online. Ini ya menurut saya ya dan sudah diketahui oleh banyak orang. Di dalamnya penuh dengan hal yang tadi saya sampaikan. Penuh ada sebuah unsur-unsur yang seakan-akan mencari untungnya sendiri, tetapi tidak melihat pihak yang dibantu, yang dipinjami untuk kebahagiaan. Walaupun saat itu ketika dia butuh langsung dapat ya. Tetapi dapatnya pun kan nggak tahu apakah 100%, apakah enggak. Kemudian setelah itu dia merugi, menderita selamanya gitu ya. Kalau sampai jatuh tempo tidak ada dan seterusnya nama baiknya kemudian dijelek-jelekan dan ini unsur pelanggaran syariat menurut saya sangat banyak. Sehingga bagi kita sebagai seorang muslim sesuai dengan surat Al-Baqarah yang banyak kita ketahui lah terkait dengan pelarangan riba itu, ini banyak terkait dengan itu. Sebisa mungkin berupaya sekuat-kuatnya kita menghindari dari hal seperti itu. Lebih baik ya kita punya kekuatan yang luar biasa ya. Wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi unsur keimanan kita kepada Allah, kebergantungan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah yang kita utamakan. Insya Allah itu sudah mengatur ya bagaimana manusia hidup yang satu dengan bermiliar-miliar manusia ini, tapi mereka tidak ada yang kekurangan satu rezeki sekalipun. Karena tidaklah Allah menciptakan wa ma min dabbati fil ardi, menciptakan dabah hewan yang bergerak melata dengan perutnya itu sudah terjamin rezekinya. Apalagi kita manusia yang lebih sempurna dari mereka. Itu insya Allah wallahu a'lam bishawab ya. Jadi masalah hal seperti ini peminjaman sebenarnya sunah-sunah saja nggak boleh ketika ada niatan saling membantu sebagai bentuk hubungan silaturahim dan sebagainya. Tapi juga harus jelas ya bahwasanya di situ juga harus ada akad, di situ juga harus ada catatannya, di situ juga harus ada namanya akad kan jelas Pak, saya terima ada ijab dan kabulnya gitu. Dan ketika ijab kabulnya pun tidak berhenti di situ. Kalau ijab kabulnya sudah ada keterangan semacam riba ya tidak boleh sama sekali. Gitu ya. Dihindari berarti. Iya. Gitu ya Pak Warno. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya sedikit memberikan penjelasan. Amin. Walaupun mungkin kalau detail nanti butuh waktu yang lama juga. Gitu. Itu insya Allah penjelasan untuk Pak Warno. Masih ada waktu Mas. Ini ada yang mau konsultasi lagi mungkin. Monggo nggak apa-apa. Ada Bunda Serhoning ini Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Selamat sore Pak Ustaz. Sore Bunda. Ini melanjutkan masalah hutang piutang ya Pak Ustaz. Gini. Ini ya ada orang ya teman saya, terus itu pinjam uang itu sudah tak kasih, itu pinjam uang tak kasih. Terus kan kalau punya uang itu kan namanya utang itu kita harus memintanya, ya kan, memintanya. Tapi kalau diminta itu semuanya terus pokoknya alasan terus ya terus. Sudah, aku just diem nggak apa-apa, nggak ada jawaban, tak telepon di WA nggak ada jawaban. Terus itu sampai berapa bulan berapa tahun berlalu ya Ustadz. Ini juga agak lumayan. Ya terus itu sekarang itu yang punya utang itu suaminya nggak tahu, mungkin tahu apa nggak tahu. Ternyata terus itu utang itu nggak dikasih, aku ya tetap diem aja nggak tak tagih. Lah itu orangnya itu sakit terus itu meninggal, istrinya meninggal. Terus yang satunya lagi
ya gitu pinjam uang kan namanya orang itu tolong menolong itu kan lebih baik ya Pak Ustadz nggih. Punya terus menolongi orang lah itu ya gitu. Satunya lagi punya utang sudah berapa tahun yang lalu saya sampai lupa, aku diem kalau aku ke sana ke rumahnya alasan yo tak sahur sampai seterusnya akhirnya aja meninggal juga. Terus itu bagaimana menurut aku. Terus yang ini lagi ada lagi yang punya utang itu masih bersemoyo terus, pokoknya tetap aku nyaur, aku nggak ngantek nyaur, aku nek mati tetap diutang gitu Ustadz sampai sekarang belum ada. Itu ada kurang lebih ada 4 orang terus aku gini, nggak dikasih nggak apa-apa, tapi ya namanya utang itu ya bagaimana, aku belum bilang sama anaknya kan harus keluarganya harus tahu katanya gitu tak Ustadz. Tapi aku belum bilang yang sudah meninggal, tapi aku sudah saya ikhlaskan yang satunya itu tadi. Terus yang satunya tadi sudah saya ikhlaskan, tapi yang satu ini masih bulat katanya pokoknya aku sanggup nyaur. Ya udah aku diem. Jadi pertanyaannya gimana Bun kuncinya? Ya pertanyaannya bagaimana kalau utang itu nggak disaur ngantek sampai orangnya sudah meninggal 2 orang itu. Yang 2 orang itu masih ya mudah-mudahan kita bisa membantu dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kalau tidak dikasih ya saya ikhlaskan ya buat kita sedekah gitu loh Pak Ustadz, nggak apa-apa. Yang penting kita ikhlaskan, orang sudah meninggal nggak mungkin toh mau membayar utang. Kalau anaknya keadaannya repot ya kita ya nggak mau merepotkan anaknya. Betul. Nah itu pertanyaan saya itu bagaimana menurut saya itu apa yang berdosa aku apa situ gitu Ustaz. Makasih waktunya gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda siapa? Sri Huning. Bunda Sri Huning. Ayo terima kasih Bunda. Jadi luar biasa ini. Tadi di awal sudah saya menyinggung salah satu hadis Rasulullah SAW. Jadi salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang tadi menanamkan kebahagiaan dalam hati saudaranya, mencabut, menghilangkan kesedihan dari hati saudaranya, memberikan makan kepada saudaranya yang kelaparan dan sampai membebaskan hutang, nah itu ya, membayarkan hutangnya gitu ya. Ya, qadarullah, masalah hutang ini memang sebenarnya diboleh-bolehkan saja, sunnah bahkan. Tetapi saat-saat tertentu justru menjadi pemberat yang luar biasa, Mas Fatur ya. Ketika tidak diselesaikan. Jangankan amalan-amalan biasa, seorang yang syahid di jalan Allah, syahid ya betul, syahid itu amalan puncak di dalam Islam, amalan tertinggi di dalam Islam yang balasannya tidak lain adalah surga. Tapi ketika orang syahid di jalan Allah masih punya tanggungan hutang, itu masih ngambang lah, belum bisa masuk di surganya Allah. Sampai kemudian hakul adami, yang namanya hutang itu kan hakul adami, artinya ada perjanjian antar manusia. Kalau kesalahan kita kepada Allah cukup dengan astagfirullahaladzim, saya betul-betul bertobat ya Allah, saya menyesal, saya tidak berjanji tidak akan mengulangi dan saya akan mengikutinya dengan amal-amal kebaikan. Selesai Pak. Kalau itu terkait dengan hakullah, haknya Allah ya. Tetapi kalau terkait dengan hakul adami, ada hak-hak orang lain, manusia lain yang masih dia bawa atau masih kita bawa, maka ada syarat keempat kalau kita mau bertobat, gitu ya, yaitu mengembalikan haknya orang lain yang kita bawa tadi. Jadi sampai sebesar itu Bu. Makanya ketika kita melakukan amalan sebesar ziyad syahid di jalan Allah, sekalipun kalau masih ada beban itu yang akan mengganjal. Ini bagi orang tahu kan sangat hati-hati banget gitu. Betul sekali. Makanya ya bagi kita, bagi orang yang paham, ya sekali lagi memang Rasulullah pun sendiri menyampaikannya supaya bagaimana tiap pagi dan petang kita mengingat kepada Allah dengan berzikir supaya Allah itu menjaga diri kita dari hutang misalnya. Baik menjaga diri itu ketika kita punya utang ya sedang diupayakan, bisa dibantu, diberikan petunjuk. Kalaupun kita memang mungkin diberikan kekuatan, jangan sampai pernah melakukan jalan itu ya. Kalau zikirnya Rasulullah pernah mencontohkan banyak di zikir-zikir nama surat ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl
wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu kan salah satu bentuk doa untuk minta perlindungan kepada Allah supaya kita tidak diperbudak atau diperrepotkan masalah-masalah hutang ya, termasuk bagi yang Bu Sri Huning tadi kepada ada tetangganya yang atau orang lain yang berhutang, insya Allah bagi Bu Sri Huning ketika bisa membebaskan itu luar biasa, menjadi bagian amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bagi orang yang ketika sudah meninggal, ya harapannya kasihan sebenarnya kan. Baik, sebaiknya tetap ada, kalau pihak keluarga yang masih ada mampu disampaikan, kalau memang tidak mampu ya sudah, syukur kalau Bu Sri Huning sudah mengikhlaskan ya. Tapi sebenarnya tetap akan ada kewajiban bagi yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian bagi yang masih hidup, ya tadi masalah hutang ini sekali lagi kita tidak berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagaimana segera diselesaikan dengan kemampuan yang terbaik. Apalagi kalau memang ada sesuatu yang bisa untuk membayar, ya prioritas di situ dulu sebenarnya. Kalau kita itu kan menuruti nafsu kan entek Mas. Betul sekali. Ada kewajiban hutang, terus kita masih banyak melihat di mall, di toko, gengsinya pengen kemudian ini itu gitu ya. Kelindang lagi. Maka hutang ini masalah prioritas. Kalau memang harus diselesaikan, selesaikan dulu. Lempet sedikit lah. Kalau masalah nafsu itu nanti nggak akan pernah selesai. Kecuali memang kebutuhan mendasar. Kalau kita nggak makan, kemudian sampai meninggal, sampai sakit, ya mungkin hutang bisa disampingkan gitu. Ditawangin dulu lah kapan waktunya gitu ya. Demikian ya Bu Sri Huning, punten. Jadi itu menjadi amalan insyaallah yang amalan paling dicintai oleh Allah dari Bu Huning yang tadi sudah berapa kali tadi sampai meninggal. Kita doakan aja yang meninggal dengan masih membawa beban itu ya diampuni lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syukur tadi Bu Sri Huning luar biasa, subhanallah, barakallahu fik, menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah itu ya. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya Bunda Sri Huning ya untuk pertanyaannya. Insyaallah sudah terjawab semua ya Ustaz ya. Insyaallah ya. Oke, Ustadz ini mungkin juga akan ada yang mau lewat sebentar. Nanti kita akan lanjut membahas tentang keutamaan waktu di bulan Ramadan ya. Tetap di Khidmat Ramadan Sahabat Terasi bersama dengan Fatur dan juga Ustadz Budi. Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Alhamdulillah Sahabat Terasi ya, kita masih bersama dengan Fatur dan juga Ustadz Budi di sore hari ini. Oke, monggo Ustadz mungkin bisa dilanjutkan kembali untuk pembahasan kita di sore hari ini. Iya, keutamaan waktu Ramadan. Jadi tadi sudah kita sampaikan Ramadan tidak sebagaimana waktu-waktu biasa. Betul, menjadi prime time, waktu prime utama time. kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau kita berbicara dengan ibadah kita di dalam sebagai seorang beriman kepada Allah, seorang muslim dan mukmin, maka di sana ada beberapa waktu memang yang paling utama Mas ya. Satu 10 hari bulan Zulhijjah ini dimana di dalamnya luar biasa, sampai Rasulullah mengatakan tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah melebihi daripada amalan yang dilakukan di 10 hari bulan Zulhijjah. Ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu, para sahabat bertanya, termasuk jihad di jalan Allah ya Rasul? Iya, termasuk sekalipun jihad di jalan Allah, Allah masih lebih mencintai amalan-amalan di 10 hari bulan pertama, di bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kecuali kata Rasulullah, orang yang dengan jiwanya, dengan hartanya berangkat berjuang di jalan Allah dan tidak kembali. Artinya syahid di jalan Allah, baru kemudian lebih tinggi daripada amalan di 10 hari bulan Zulhijjah. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Muharram. Kalau 10 hari bulan pertama bulan Zulhijjah tadi ibarat waktunya sebagaimana Nabi Ibrahim ya. Kalau di 10 hari bulan Muharram ini Nabi Musa. Saat itu tanggal 89 ada peristiwa luar biasa bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di situ ada bahasa Asyura ya. Ini waktu yang prime time nih. Dan yang ketiga ini yang tidak kalah adalah waktu
Ramadan, mulai di awal khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Banyak yang kemudian bertanya, mana di antara 3 prime time ini yang menjadi waktu paling utama? Ya. Para ulama menyampaikan tetap bulan Ramadan. Ya, karena di situ Allah mengatakan Sahrul Ramadan alladina unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah menurunkan waktu mulia ini Al-Quran menjadi petunjuk para nabi. Sehingga satu keutamaannya adalah tadi bahwasanya Allah menjadikan di dalamnya ada Al-Quran yang Allah turunkan. Sehingga waktu yang istimewa menjadi prime time ini jangan disia-siakan. Kemudian kita tahu Mas Fatur bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini di surat Al-Baqarah 283 itu pertama panggilannya Allah kepada orang-orang yang diperintahkan sangat sungguh luar biasa. Panggilan cinta. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Ini sebuah an-nida, panggilan yang tidak sembarang, bukan sebagaimana ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang yang dipanggil dengan panggilan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perintahnya diperintahkan untuk apa? Kutiba alaikumusiyam. Diperintahkan untuk melakukan siam, bukan saum ya. Jadi beda antara siam dan saum. Kalau saum maka ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi bukan perintah untuk saum tapi perintahnya untuk siam. Kalau saum itu hanya berbicara tentang fikih puasanya, batal tidaknya, bagaimana puasanya, sahur, nahan lapar dahaga. Tapi kalau siam ini lebih kepada nilainya. Jadi kalau dia bangun sahur, menahan lapar dan dahaga, tapi tidak mampu menahan mata, telinga, maka bukan siam. Maka siam ini banyak nilainya. Dan ini ada di bulan Ramadan. Makanya ini menjadi waktu yang harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Dan yang selanjutnya bahwasanya Ramadan ini secara bahasa berasal dari kata romdo. Romdo itu maknanya panas, membakar. Makanya bulan Ramadan ini bulan yang umumnya baik di Indonesia, negara tropis, negara khatulistiwa ataupun negara-negara yang lain, ini panasnya semakin beda dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Termasuk dari sisi istilah, Ramadan itu adalah bulan di mana di dalamnya menjadi bulan pemutihan Mas Fatur atas dosa dan kesalahan kita. Luar biasa. Jadi makanya Rasulullah sampai mengatakan man soma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini saatnya kita semuanya pasti punya salah, punya dosa. Kalau kita dulu mungkin dengan orang tua kita yang pernah menghentak, ngomel-ngomel, sedangkan orang tua kita juga sudah meninggal. Ini saatnya kita untuk minta maaf. Minta mohon diterima, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Masih ada waktu Mas? Masih ada. Kemudian yang ketiga, bahwasanya selain ini adalah bulan pemutihan, para ulama menyampaikan bahwasanya keutamaan di bulan Ramadan ini adalah bulan tempat bagaimana Allah memberikan balasan yang tidak terhingga. Sampai-sampai ulama besar Ibnu Qudamah beliau menyampaikan bahwasanya salah satu amal la tuzaku bihi fi mizan. Jadi ada 3 amal. Ketika 3 amal ini atau salah satu di antaranya itu ditaruh di atas mizan. Mizan itu timbangannya Allah SWT ketika nanti di Yaumul Mizan. Itu kan kita semuanya nanti akan ditimbang ya, amalan baik dengan amalan dosa kita. Rasulullah pun di dalam riwayat menyatakan mizan ini ibaratnya kalau dunia dan seisinya ini ditaruh di atas mizan, itu ibaratkan koin mata uang itu dilempar di lapangan futsal, Mas. Lapangan futsal itu ibarat mizannya, dan koinnya itu ibarat bumi dunia seisinya. Itu ibarat mizan, itu nggak goyah gitu loh. Tapi ketika kata Imam Ibnu Qudamah, kalau 3 amalan tadi ditaruh di atasnya, mizan itu seakan-akan jebol, nggak mampu menampung saking beratnya ganjaran pahala 3 amal itu. 3 amal itu apa? As-salasatul amal la tuzaku bihi fi mizan.
Yang pertama adalah as-sabar, sabar, kesabaran. Iya. Abot mas sabar itu ya. Iya, betul. Betul Karena sekali. makanya ya karena berat itulah bala dari Allah tidak main-main Iya, ya. betul. Allah mengatakan di surat Az-Zumar ayat ke-10 itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang kedua, memaafkan. Iya. Apa juga ini memaafkan Iya, ini? betul. Ya, lisan boleh mengatakan, tangan boleh berjabat, tapi hati sulit melupakan. iya, Itu iya, tidak betul. disebut memaafkan. Oke, Iya. oke. Maka memaafkan itu juga pahalanya ganjaran langsung datang dari Allah. Wa man afa wa aslaha fajruhu 'alallah. Iya. Yang ketiga ini Mas Fatur, Iya. juga pahalanya luar biasa. Allah sendiri nanti yang akan memberikan balasannya, Allah sendiri nanti akan menghitungnya dan tidak disebutkan berapa balasan pahalanya. Tetapi saking besarnya Allah mengatakan wa saumuli wa ana ajzibihi. Jadi pahala puasa Ramadan. Itu keutamanya. Jadi satu, ini memutihkan dosa-dosa kita. Yang kedua adalah tempat bagaimana kita harus menunjukkan kualitas kemampuan kita untuk memanfaatkan waktu ini. Yang ketiga, bagaimana puasa Ramadan ini tempat Allah akan memberikan ganjaran pahala yang tidak terhingga. Alhamdulillah, luar biasa. Itulah keutamaan Ramadan yang monggo kita tidak mungkin tidak bisa juga ketemu di Ramadan tahun depan, walaupun kita sangat berharap bisa Betul lagi sekali. ketemu, tapi namanya usia, umur hanya Allah yang tahu. Betul sekali, Maka bagaimana seandainya Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Sangat disayangkan kalau kita melewatkan begitu saja. Maka harus kita maksimalkan waktu yang luar biasa. Maka sebanyak-banyaknya nikmat yang sering dilupakan adalah nikmat waktu dan nikmat sehat. Waktu Ramadan ini adalah nikmat dari Allah, moga kita manfaatkan sebaik-baiknya. Insya Allah itu Mas Fatur sebagai penutup juga, dan mohon maaf para pendengar Radio Rasi FM, pada Bu Sri Huning, Pak Warno tadi yang sudah, alhamdulillah, terima kasih sudah ikut bergabung. Mudah-mudahan menjadi amal soleh panjenengan juga. Terima kasih. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Budi. Dan tentunya satrasi untuk sore hari ini Fatur dan juga Ustadz Haji Parminto Budi Utomo izin pamit undur diri terlebih dahulu di khidmat Ramadan. Dan tentunya untuk tema tadi adalah keutamaan waktu di bulan Ramadan. Semoga nantinya untuk pembahasan kita di sore hari ini benar-benar bisa bermanfaat bagi kita ke depannya, dan juga bisa kita untuk benar-benar terapkan dan juga laksanakan ya. Fatur dan juga Ustadz Budi untuk sore hari ini izin pamit undur diri terlebih dahulu satrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia dan Persaudaraan Muslimah Kabupaten Magetan.